Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Febriani, NPM 2408260001. Di sini saya akan menjelaskan di blog Basic of Cardiovascular, Respirasi System, dan Digestive System. Judulnya itu adalah Fisiologi Aktivitas Kelistrikan Jantung. Yang pertama ada sumber aktivitas listrik. Aktivitas listrik di jantung dimulai dari struktur khusus yang memiliki kemampuan membentuk impuls listrik sendiri tanpa rangsangan luar. Disebut sebagai sistem kondisi jantung. Sumber utamanya itu ada nodus SA atau sinoatrial node terletak di dinding atrium kanan, sedang dekat muara vena cava superior. Disebut pacemaker alami jantung karena memulai impuls listrik pertama memiliki frekuensi spontan sekitar 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian ada nodus AV atau atrioventricular node terletak di bagian bawah septum atrioventricular, menerima impuls dari SA node dan menundanya sebentar agar atrium selesai mengisi vertikal sebelum kontraksi vertikal dimulai. Yang kedua ada jalur konduksi listrik jantung. Setelah terbentuknya di nodus SA, impuls listrik menyebar melalui jalur khusus. Yang pertama itu ada SA node, yaitu untuk menyebar atrium kanan dan kiri, kontraksi atrium terjadi. Kemudian yang kedua ada impulsnya mencapai AV node, lalu diteruskan ke bundle of His yaitu berada di septum interventricular. Kemudian dari cabang kanan dan kiri bundle menuju ke serabut Purkinje yang menyebar ke seluruh otot ventrikel. Impuls ini membuat ventrikel berkontraksi secara bersamaan dan efisien memompa darah ke paru-paru dan seluruh tubuh. Yang ketiga ada jenis sel dalam sistem konduksi. Sel yang pertama ada sel pacemaker, contohnya di SA dan AV node, yaitu mampu menghasilkan impuls terdiri dari otomastisitas, tidak memiliki fase istirahat stabil. Kemudian di sel non pacemaker, misalnya di atrium, ventricle dan Purkinje, nggak dapat membentuk impuls sendiri, hanya beraksi bila menerima impuls dari pacemaker. Yang keempat itu ada potensi aksi jantung. Potensi aksi jantung itu adalah proses perubahan muatan listrik di membran sel yang menyebabkan impuls listrik menyebar. Potensi aksi sel pacemaker memiliki 3 fase. Fase 4 ada depolarisasi spontan, masuknya natrium positif dan kalsium 2 positif perlahan. Di fase 0 depolarisasi cepat, masuknya kalsium 2 positif. Lalu di fase ketiga repolarisasi, keluarnya kalium positif. Kemudian potensial aksi sel otot jantung memiliki 5 fase. Fase 0 yaitu depolarisasi cepat, natrium positif masuk. Kemudian di fase 1 repolarisasi awal,
kalium positif mulai keluar. Kemudian fase 2 atau plateau, kalsium 2 positif masuk dan kalium positif keluar, ya, menjadi seimbang. Lalu di fase ketiga, repolarisasi akhirnya positif keluar terus. Kemudian di fase keempat, keadaan istirahat stabil. Plateau di fase 2 membuat otot jantung gak bisa langsung kontraksi lagi, dia itu mencegah kontraksi berulang atau tetani, penting untuk ritme jantung yang teratur. Kemudian yang kelima yaitu regulasi oleh sistem saraf otonom. Aktivitas listrik jantung dipengaruhi oleh sistem saraf tanpa sadar. Sistem saraf simpatik yaitu meningkatkan denyut jantung, efeknya itu chronotropik positif, kemudian meningkatkan kecepatan konduksi dan kekuatan kontraksi. Kemudian di sistem saraf parasimpatik yaitu via nervus vagus, memperlambat denyut jantung, efeknya chronotropik negatif, terutama mempengaruhi SA dan AF node. Ini memungkinkan jantung beradaptasi dengan kebutuhan tubuh, misalnya saat berolahraga, stres, dan istirahat. Yang keenam itu rekam aktivitas listrik. Elektrokardiogram yaitu EKG. EKG itu adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung melalui elektroda di kulit. Setiap komponen pada EKG memiliki bagian dari sistem kelistrikan, seperti yang pertama P-wave, yaitu depolarisasi atrium, kontraksinya atrium. Kemudian ada PR interval, yaitu waktu dari SA ke AV node. Kemudian QRS kompleks, yaitu depolarisasi ventricle atau kontraksi ventricle. Terus ada T-wave, repolarisasi ventricle, yaitu vertical kembali ke kondisi istirahat. Kemudian ada ST segmen, yaitu fase plateau kontraksi masih berlangsung. EKG dapat menunjukkan gangguan irama, blok konduksi, dan kondisi istemik pada jantung. Kesimpulannya, jadi fungsi jantung yang normal sangat bergantung pada aktivitas listrik yang terkoordinasi dan teratur. Dari nodus SA hingga serabut Purkinje, sistem kelistrikan ini memastikan darah dipompa secara efisien ke seluruh tubuh. Gangguan kecil pada sistem ini bisa menyebabkan aritmia, gagal jantung, atau kondisi yang lebih serius. Jadi sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.